Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang analisis korelasi. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antara satu variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya, yaitu Y. Kita akan mencoba membahas soal. Di sini saya sudah membuat ada kolom X, kolom Y. Misalnya X itu adalah suatu persentase kenaikan biaya iklan dan Y adalah persentase kenaikan hasil penjualan. Maka berdasarkan tabel ini, mari kita coba menjawab dengan bantuan tabel. Nah, untuk X ada angka 1, 2, 4, 5, dan 7. Kemudian Y ada 2, 4, 5, 7, 8. Untuk X kita isi di kolom X tadi ada angka 1, kemudian 2, 4, 5, 7. Kolom Y ada 2, 4, 5, 7, 8. Nah, kita hitung keseluruhan kolom X dan Y. Untuk kolom X sigmanya itu ada, kita jumlahkan ya, 1 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 itu jumlahnya 19. Untuk kolom Y 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 itu jumlahnya 26. Mencari rataan X rata-rata atau X bar adalah 19 per 5. 5 itu dari mana? Ini banyaknya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 19 dibagi 5 itu hasilnya 3,8. Untuk kolom Y di 26 dibagi 5 hasilnya 5,2. Kolom 3 atau XI caranya di kolom 1 X, ini semua X, elemen-elemen X itu dibagi dengan X bar 3,8. Contoh 1 dikurangi 3,8 hasilnya minus 2,8. Kemudian yang di 2 itu minus 1,8. Di 4 itu karena 4 dikurangi 3,8 0,2. 5 dikurangi 3,8 1,2. 7 dikurangi 3,8 3,2. Kita jumlah minus 2,8 dikurang 1,8 ditambah 0,2 ditambah 1,2 ditambah 3,2 hasilnya 0. Untuk kolom keempat atau kolom YI kita ambil dari kolom kedua, yaitu kolom Y. Jadi semua elemen atau unsur pada kolom Y dikurangi dengan Y rata-rata. Contoh 2 dikurangi 5,2 minus 3,2. Kemudian 4 dikurangi 5,2 ada minus 1,2. 5 dikurangi 5,2 min 0,2. Kemudian 7 dikurangi 5,2 1,8. 8 dikurangi 5,2 itu ada 2,8. Jumlah ke bawah itu hasilnya 0. Untuk kolom kelima ada XI kuadrat didapat dari kolom ketiga, yaitu semua di kolom 3 atau XI ini dikuadratkan. Contoh minus 2,8 dikali minus 2,8 hasilnya 7,84. Kemudian ada min 1,8 pangkat 2 hasilnya 3,24. Kemudian ada 0,2 kuadrat hasilnya 0,04. Kemudian ada 1,2 kuadrat hasilnya 1,44. 3,2 kuadrat itu 10,24. Kita jumlahkan ya.
Jadi 7,84 tambah 3,24 tambah 0,04 tambah 1,44 ditambah 10,24 hasilnya 39. Kolom ke-6 untuk YI kuadrat didapat dari kolom ke-4 YI. Contoh, minus 3,2 kuadrat. Artinya minus 0,32 dikali minus 3,2. Min kali min hasilnya positif. Hasilnya 10,24. Kemudian min 1,2 kuadrat 1,44 minus 0,2 kuadrat hasilnya 0,04 1,8 kuadrat 3,24 2,8 kuadrat 7,84. Di jumlah semuanya 10,24 ditambah 1,44 ditambah 0,04 ditambah 3,24 ditambah 7,84 jumlahnya 22,8. Kolom terakhir, kolom ke-7 ada XI dikali YI. Artinya kolom ketiga dikali kolom ke-4. XI dikali YI. Contoh, minus 2,8 dikali minus 3,2 menghasilkan negatif positif 8,96. Kemudian ada minus 1,8 dikali minus 1,2 min kali min positif 2,16. Kemudian ada 0,2 dikali minus 0,2 min 0,04. Kemudian 1,2 dikali 1,8 ada 2,16. Terakhir 3,2 dikali 2,8 8,96. Kita jumlah 8,96 ditambah 2,16 dikurang 0,04 ditambah 2,16 ditambah 8,96 hasilnya 22,20. Oke, kita masuk ke R-nya. R itu adalah koefisien korelasi. Ini rumusnya. Sigma SI YI dibagi akar dari sigma XI kuadrat dikali akar dari sigma YI kuadrat. Oke, buat ya. Tadi sigma XI YI adalah ini. Ya. Berarti 22,20 per akar sigma XI kuadrat 39 dikali akar sigma YI kuadrat 22,8 sama dengan ini yang atas tetap 22,20 per akar 39. Ambil aja 2 angka di belakang koma, yaitu 6,24 dikali akar dari 22,8 itu 4,77. Oke, yang atas tetap per, kita kalikan 6,24 dikali 4,77. Kita ambil 2 angka belakang koma, yaitu 29,76. Hasilnya 0,75. Ya, 0,75. Maka koefisien korelasinya atau R hasilnya adalah 70. R-nya itu adalah 0,75. Nah, dari hasil R ini kita dapat mengerjakan dengan bantuan tabel. Seperti ini ya tabelnya. Bantuan tabelnya dari 2 kolom. Soalnya itu hanya 2 kolom. X kolom pertama, Y kolom kedua. Tambahannya ada 5. Ini kan 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semua tabelnya 1 tambahan 2 kolom menjadi 7 kolom. Ini tambahannya ada 5. Seperti ini. Semoga adik-adik semua dapat mengerjakannya dengan benar.